Kita berjumpa lagi dalam channel YouTube dan TikTok Jalan Doa dalam seri pengajaran Aku Ingin Melihat Allah bagian yang ke-15. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai asketisme mutlak. Kalau pada bagian yang terakhir lalu kita berbicara mengenai mengasihi Allah. Ya, jadi mengasihi Allah intinya bukan hanya sekedar apa yang bisa dirasakan oleh perasaan kita, tetapi mengasihi Allah ini membutuhkan suatu komitmen, di mana kita sungguh-sungguh mau menjadikan Allah sebagai pusat hidup kita. Kita juga mau menyerahkan diri secara total, menyerahkan kehendak kita kepada Allah. Dan dalam hal ini, Santa Teresa Avila ingin menyampaikan kepada jiwa yang sungguh-sungguh merindukan Allah, bahkan dibawa sampai pada puncak persatuan dengan Allah, maka dalam hal ini jiwa diminta untuk mempersiapkan diri untuk menerima rahmat ini, yaitu dengan penyerahan kehendak secara mutlak kepada Allah. Jadi pada kesempatan yang lalu, baik Santa Teresa Avila ataupun Santo Yohanes Salib, mereka ini adalah tokoh-tokoh para mistici yang telah dibawa sampai dalam pengalaman pengenalan Allah yang begitu luhur, cinta kasih kepada Allah yang begitu sempurna, dan juga puncak persatuan dengan Allah. Karena mereka telah melihat segala sesuatu dengan jelas dalam terang kesempurnaan. Jadi mereka juga dalam tanda kutip seolah-olah mempunyai tuntutan yang mutlak dan tegas, yaitu apa? Penyerahan kehendak secara mutlak kepada Allah. Lebih lanjut, Santa Teresa Avila mengungkapkan, hanya dengan penyerahan kehendak secara mutlak kepada Allah, maka jiwa dapat dipersiapkan untuk menjadi manusia rohani. Mengenai pengertian manusia rohani atau insan Allah ini, yaitu dalam bukunya Puri Batin Ruang ke-7 artikel ke-4. Tahukah Anda kapan orang menjadi sungguh-sungguh rohani? Yaitu apabila mereka menjadi hamba Allah. Ya, jadi diterjemahkan dalam buku Aku Ingin Melihat Allah, buku pertama ini, sebagai hamba Allah. Tetapi dalam satu kesempatan pengajaran yang diberikan seorang imam Karmel, ya kemudian di situ terjemahan yang dipakai adalah istilah budak. Tahukah Anda kapan orang menjadi sungguh-sungguh rohani? Yaitu apabila mereka menjadi hamba atau budak Allah dan dimeteraikan dengan tandanya, yaitu tanda salib, sebagai tanda bahwa mereka telah memberikan kebebasan mereka kepadanya. Maka dia dapat menjual mereka sebagai hamba atau budak kepada seluruh dunia, sebagaimana dia sendiri telah dijual. Sebagaimana Tuhan Yesus telah memberikan dirinya sehabis-habisnya melalui penderitaan dan wafatnya di kayu salib untuk keselamatan seluruh umat manusia, untuk keselamatan seluruh dunia. Demikian juga jiwa yang dijadikan hamba atau budak Allah ini, yang dijadikan insan Allah ini, sungguh-sungguh akan dipakai oleh Tuhan secara luar biasa menurut kehendaknya. Jadi di sini sungguh-sungguh kalau kita bicara tentang persatuan dengan Allah, baik menurut Santa Teresa Avila yaitu pernikahan rohani, ataupun Santo Yohanes Salib persatuan transforman, sebenarnya ini adalah persatuan kehendak, di mana kehendak jiwa sungguh-sungguh dipersatukan dengan kehendak Allah, menjadi selaras sepenuhnya dengan kehendak Allah. Santo Yohanes Salib memberikan satu gambaran bagaimana kita berusaha menyelaraskan diri pada kehendak Allah. Jadi seperti orang menari dansa. Dalam hal ini yang memimpin, kemudian yang dipimpin dalam dansa itu, yang dipimpin ini harus mengikuti ya. Jadi mengikuti. Jadi harus menjadi satu kesatuan supaya dansa ini, tarian dansa ini dapat menjadi sempurna. Jadi benar-benar membutuhkan satu penyesuaian, satu penyelarasan kehendak. Dalam hal ini yaitu jiwa kita manusia
berusaha menyelaraskan diri dengan kehendak Allah. Jadi sekali lagi kalau kita lihat, memang dasar yang diberikan Santo Yohanes Salib dan Santa Teresa Avila sebenarnya berakar dari kehidupan Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus sendiri telah mengalami penderitaan, wafat di kayu salib, dan juga kebangkitan yang mulia. Sehingga kemudian dalam karyanya, dalam pengalaman mistiknya, Santo Yohanes Salib juga menunjukkan jalan Kalvari ini, ya, yang telah dilalui Tuhan Yesus, yaitu dalam karyanya mendaki Gunung Karmel. Santo Yohanes Salib mengungkapkan cita-cita dan syarat yang sama dengan Santa Teresa Avila, ya, satu cita-cita rohani yang begitu luhur, yang begitu tinggi dan mulia, yaitu persatuan dengan Allah. Kalau kita lihat dalam gambaran sketsa mendaki Gunung Karmel yang digambarkan oleh Santo Yohanes Salib ini, gambaran seperti gunung, pada bagian kiri dan kanan ada jalan-jalan yang kemudian semakin melebar, sedangkan bagian tengah menyempit. Jalan pertama ini adalah jalan yang menyesatkan, di mana jiwa hanya mencari perkara-perkara duniawi, yaitu berupa kebebasan, penghormatan, pengetahuan, penghiburan. Jalan ini menyesatkan kalau ini menjadi tujuan dan jiwa terikat, terbelenggu oleh perkara-perkara dunia. Lalu kemudian jalan yang kedua, jalan orang yang tidak sempurna, yang mencari hal-hal surgawi, ya, hal-hal rohani, karunia-karunia rohani, yaitu seperti apa? Kemuliaan, kesucian, sukacita, kebijaksanaan. Ya, sebenarnya hal-hal perkara surgawi, hal-hal rohani ini diberikan oleh Allah, merupakan karunia Allah. Tetapi masalahnya, kalau jiwa terikat, jadi kalau jiwa terikat dan terus mencari, gambarannya seperti orang rakus, ya. Kita mengenal ada satu cacat celah, yaitu kerakusan rohani. Justru ketika mencari atau rakus secara rohani ini, jiwa menemukan tidak begitu banyak, dan dia juga tidak dapat mendaki gunung kesempurnaan. Tetapi kemudian pada bagian yang tengah, jalan tengah yang sempit dan langsung menuju puncak, di mana Santo Yohanes Salib menulis sebanyak 4 kali, nada, 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 kosong, 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 kosong. Inilah jalan menuju kepenuhan karunia-karunia Allah, yaitu kepenuhan dalam persatuan dengan Allah, dalam perjamuan ilahi. Inilah suatu cita-cita rohani dan juga jalan yang ditunjukkan oleh Santa Teresa Avila dan Santo Yohanes Salib, yaitu penyerahan diri secara total kepada Allah, penyerahan kehendak secara mutlak kepada Allah. Dan kemudian kalau kita lihat, bahkan Santo Yohanes Salib juga menegaskan, ya, supaya kita juga waspada terhadap pengajaran-pengajaran palsu, waspada terhadap nabi-nabi palsu. Diungkapkan Santo Yohanes Salib, jika seseorang datang kepadamu, bahkan mengajarkan doktrin yang mudah, bahkan sekalipun ia seorang malaikat dan melakukan mujizat-mujizat untuk mengukuhkannya, janganlah percaya kepadanya. Bersandarlah pada pertobatan yang sungguh-sungguh dan kelepasan dari segala hal. Dan ini ditekankan Santo Yohanes Salib. Kalau sungguh-sungguh ingin sempurna, kita harus melalui dan mengikuti jalan yang telah dilalui oleh Tuhan Yesus di dunia ini. Jalan penderitaan, wafat di kayu salib di Kalvari, dan juga kebangkitan yang mulia. Tidak ada jalan yang lain menuju kesempurnaan, menuju persatuan dengan Allah, selain jalan yang telah dilalui Tuhan Yesus. Ditegaskan, bersandarlah pada pertobatan yang sungguh-sungguh dan kelepasan dalam segala hal. Dan inilah yang perlu
sebagai persiapan untuk boleh semakin dalam mengenal Allah, mengasihi Allah, dan bersatu dengan Allah.